Ya teman-teman, terima kasih yang udah setia menunggu. Jadi hari ini kami keluarga besar PSI sangat berterima kasih, sangat senang sekali kami hari ini kedatangan tamu kehormatan seorang Menteri Pertahanan, seorang calon presiden yang disebut-sebut oleh sejumlah lembaga survei sebagai frontrunner Capres 2024. Berkenan hadir mengunjungi kantor kecil PSI, DPP PSI, sebuah partai yang belum sampai di parlemen di pemilu yang lalu, suara PSI baru 1,89%, isinya juga anak-anak kecil, bocil-bocil ingusan, tapi partai kedua, pemenang kedua pemilu berkenan mendatangi. Kalau di tempat lain mungkin kita diminta yang ke sana, kalau perlu sambil merangkak. Kalau di sini malah Pak Prabowo yang berkenan hadir mendatangi kami di kantor PSI. Buat kami ini sebuah kehormatan dan menunjukkan bahwa Pak Prabowo adalah seorang yang rendah hati, seorang tokoh besar yang mau merespek siapapun orangnya, apakah dia partai besar atau kecil. Dan di dalam kita bicara banyak hal. Tadi kata teman-teman, kok banyak tepuk tangan ya Pak, ada yang ulang tahun ya, katanya gitu Pak. Saling berbagi visi dan ada kesamaan yang saya temukan dari PSI dan Pak Prabowo, bahwa kita sama-sama percaya bahwa kalau mau Indonesia maju kita harus bersatu, harus bisa meninggalkan semua perbedaan supaya kita bisa jadi bangsa yang kuat. Karena kalau kita tidak jadi bangsa yang kuat, kita memang bangsa yang besar gitu ya, tapi kalau kita terpecah belah kita akan digilas oleh bangsa-bangsa lainnya di luar sana. Jadi perbincangan tentang 2024 dibilang jauh udah dekat, dibilang dekat juga masih jauh gitu ya. PSI seperti teman-teman tahu, kami tokoh yang kami kagumi adalah Pak Jokowi. Kami ingin melihat keberlanjutan dari program-programnya Pak Jokowi. Dan oleh karenanya kalau teman-teman tanya gitu ya, apakah sudah mengerucut kemana-kemana, PSI siap bergerak sesuai dengan arahan Pak Jokowi, tapi kayaknya akhir-akhir ini sudah makin kelihatan tondo-tondonya. Kira-kira gitu. Cukup? Ya, Pak Prabowo silakan. Baik, saya juga sangat gembira diundang, dan bagi saya bukan soal besar kecil, bukan apa, tapi idealisme. Ya, saya lihat PSI terdiri dari anak-anak muda yang idealis, tapi juga punya cita-cita yang tinggi dan punya komitmen kepada persatuan bangsa. Jadi saya merasa sangat senang diundang dan saya datang, dan terima kasih dikasih kesempatan saya menyampaikan pandangan-pandangan saya yang saya lihat banyak kecocokan, ya, banyak kecocokan. Dan mereka janji akan balas kunjungan ke tempat saya. Ya, sudah ada komitmen, dan Mas Giring udah janji akan nyanyi nanti. Oh, 3 jam kita nyanyi Pak. Ya, saya kira begitu ya, kita optimis menghadapi masa depan. Kita percaya bahwa kita harus menjaga suasana sejuk, kerukunan, kebaikan ke semua pihak. Indonesia sudah berada di jalan yang benar dan kita akan teruskan. Dan dengan kebersamaan, dengan kesejukan, kerukunan, kita akan capai yang kita cita-citakan itu. Saya kira itu dari saya. 2 pertanyaan. Bagus. 1, 2 ya. Bagus tadi memberikan lukisan bergambar Pak Prabowo dan Pak Jokowi berpelukan. Apakah ini yang dimaksud dengan tanda-tanda Pak Jokowi lebih condong ke Pak Prabowo atau seperti apa, Mbak Kris? Lukisan itu inspirasinya dari bagaimana kita melihat pemilu yang lalu sangat terpolarisasi, tapi akhirnya bisa berakhir dengan sangat baik. Pak Jokowi sebagai pemenang pemilu mau membuka diri, Pak Prabowo yang belum menang di pemilu yang lalu tetapi mau merendahkan dirinya masuk ke dalam kabinet Pak Jokowi
untuk kebaikan Indonesia. Jadi artinya di situ betapa indahnya kalau semuanya bisa jalan bareng. Oke, satu lagi. Saya kira Silakan. Pak. Saya mengatakan bahwa PSI akan bergabung dengan KKIR. Apakah hari ini adalah semi formal bahwa PSI sudah fix bergabung dengan KKIR, Bapak? Ya, tadi seperti saya bilang Mbak, PSI tegak lurus Pak Jokowi, bukan manut apa aja kata Pak Jokowi dalam artian ngebebek, enggak. Tapi kami ingin melihat ada keberlanjutan program-program Pak Jokowi. 9 tahun sudah dicurahkan untuk membangun tiang-tiang pancang pembangunan. Kalau nanti presiden selanjutnya tidak mau membangun di atas tiang pancang, maka kita akan buang energi, buang waktu, buang biaya. Jadi kompas kami hari ini dalam menentukan dukungan adalah Pak Jokowi. Kapan akan diumumkan? Tunggu aja. Kita masih ada punya Kopdarnas pada tanggal 22 Agustus mendatang. Masih ada mekanisme yang akan kami jalani. Insya Allah pilihan atau keputusan final PSI adalah juga keputusannya Pak Jokowi. Tapi Pak Prabowo juga ngajak PSI ke KKIR gitu, Pak. Oh iya, kita tentunya ingin mengajak semua kekuatan merah putih, semua kekuatan Indonesia untuk bekerja sama. Mbak Grace sempat sebut bahwasannya PSI ini tegak lurus dengan Pak Jokowi. Apakah dari PSI ini melihat Pak Jokowi ini sinyal-sinyal mendukung Pak Prabowo atau bagaimana, Mbak Grace? Ya, disimak aja teman-teman. Yang pasti hari ini perbincangannya hangat. Kami melihat Mesra, ya. Ya, ada niatan baik dari Pak Jokowi, Pak Prabowo, komitmen untuk melanjutkan apa yang sudah Pak Jokowi perjuangkan, dan itu tentu membuat kami lega dan senang bahwa Indonesia ke depan akan cerah. Kalau jodoh nggak kemana? Oke, cukup. Terima kasih. Pak Prabowo, soal dukungan kemarin dari DPD Partai Golkar, 38 DPD Golkar kemarin mendukung Pak Prabowo. Ini tanggapannya bagaimana, Pak? Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Sejauh ini komunikasinya seperti apa, Pak, dengan Partai Golkar, Pak? Bagus. Sudah ada komunikasi dengan Pak Erlangga, Pak? Bagus. Hubungannya bagus. Pak Prabowo, tanggapannya soal batas umur capres dan cawapres yang sedang digugat menjadi 35 tahun ini bagaimana, Pak? Belum selesai ya. Masih Soal Pak Rocky Gerung, Pak, tanggapannya Pak gimana? saya kira kalau saya lihat ya, jangan kita terlalu melihat usia lah, kita lihat tekad, idealisme, kemampuan seseorang. Kalau saya lihat ya, banyak negara itu pemimpinnya muda-muda ya sekarang, ya. Berarti 35 tahun ini sudah matang, Pak. Dinilai 35 tahun sudah matang, Pak. Awas. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.